Nabi itu wafatnya di waktunya Sayyidatuna Aisyah. Di harinya Sayyidatuna Aisyah. Dan lebih tepatnya lagi, Nabi itu wafatnya di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Dan yang dibanggakan juga oleh Sayyidatuna Aisyah, terakhir sebelum wafatnya, ludah air liur daripada Nabi Muhammad SAW itu bercampur dengan air liur Sayyidatuna Aisyah. Kok bisa? Ada ceritanya. Ketika Nabi sudah mendekati ajalnya, maka Sayyidatuna Aisyah ya, menidurkan kepala Nabi di pangkuannya. Kemudian ada sahabat Nabi yang jenguk. Nah, termasuk yang saat itu menjenguk adalah Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Berarti apanya Sayyidatuna Aisyah? Saudara kandung. Berarti mahram apa enggak? Mahram. Sayyidina Abdurrahman masuk. Itu menjelang wafatnya Nabi. Ketika Sayyidina Abdurrahman masuk, Sayyidina Abdurrahman hanya melihat aja, berdoa. Nabi enggak bisa ngomong. Sudah Nabi enggak bisa ngomong lagi, sudah detik-detik akhir. Cuma Nabi sadar. Bahkan mata Nabi itu bergerak, melirik. Yang aslinya menghadap ke depan, mata Nabi ini tahu-tahu bergerak melirik ke samping. Diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi ini melirik apa ya? Ternyata melirik ke arah Sayyidina Abdurrahman. Dan lebih tepatnya saat itu Sayyidina Abdurrahman di tangannya itu membawa siwak. Sayyidina Abdurrahman di tangannya membawa siwak. Yang dilirik oleh Nabi, dilihat dan diperhatikan mata Nabi tertuju kepada siwak. Sayyidatuna Aisyah faham. Karena Sayyidatuna Aisyah itu agil. Sayyidatuna Aisyah perempuan yang agil, yang cerdas. Faham dengan isyarat. Enggak pakai disuruh, enggak pakai dengan kata-kata, dia faham. Oh, kalau Nabi melihat ke arah sana dan pandangannya itu ke arah sana bukan hanya sedetik tapi dalam waktu yang dilihat terus. Berarti menunjukkan Nabi apa? Kepingin sesuatu yang dilihat. Ketika misalnya ana taruh air, kemudian ana lihat terus. Berarti menunjukkan ana apa? Ana kepingin air, karena ana lihat terus. Ya. Nah, Sayyidatuna Aisyah memahami, oh Rasulullah ini kepingin siwak. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengambil siwak. Siwak itu disunahkan kalau mau dipakai dilembutkan terlebih dahulu. Sama seperti sikat gigi, kalau mau dipakai sikat gigi dilembutkan, ya kan? Dengan cara apa? Dibasuh dengan air. Nah, siwak itu termasuk yang afdol dilembutkan dengan air liur. Nah, kalau kita pakai siwak, ada siwaknya kan? Maka dilembutkan dengan apa? Dengan air liur. Nah, ini seperti ini. Ini kan aslinya kering. Basahin. Kasih air liur. Nah, jadi lembut sudah, pakai. Kalau kering-kering, kasar-kasar dipakai, apalagi siwaknya besar segini, itu bisa berdarah. Basahin dulu dengan air biar lembut. Nah, kalau nggak memungkinkan ya air liur. Nah, baru dipakai. Maka Sayyidatuna Aisyah melihat siwak itu kering, dibasahin dengan air liur beliau biar lembut, kemudian dipakaikan di mulut Nabi sama Sayyidatuna Aisyah. Nabi nggak bisa bergerak lagi sampai di situ bercampur air ludah Sayyidatuna Aisyah dengan air liur Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lama setelah kejadian itu Nabi pindah ke rahmatullah, ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil kesimpulan di sini, termasuk dianjurkan bagi seseorang yang menghadapi kematian, dianjurkan untuk dipakaikan siwak, disunahkan pakai siwak. Kenapa fadilahnya banyak? Di antaranya adalah membantu seseorang
untuk mengucapkan la ilaha illallah, membaca Allah, membantu seseorang untuk meninggal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, membantu seseorang untuk meringankan rasa sakit rasa sakaratul maut. Itu fadilahnya kalau dipakai oleh seorang yang sakit keras dan menghadapi kematian. Nah, pakaiin siwak. Maka itulah yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, aku bangga wafatnya Nabi di hariku, wafatnya Nabi di rumahku, wafatnya Nabi di pangkuanku, dan wafatnya Nabi air liurnya bercampur dengan air liurku. Dan terakhir yang dibanggakan oleh Sayyidatuna Aisyah, ternyata Nabi dimakamkan di rumahku, di kamarku. Di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Padahal Nabi punya 9 rumah, karena masing-masing istrinya ada rumah, tapi berdempetan. Tapi Nabi ditakdirkan dimakamkan di rumah Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Berdasarkan hadis yang hanya didengar hadis ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Sahabat lain nggak tahu hadis ini. Nabi ngasih tahu kalau aku mati, intinya aku dimakamkan di mana aku wafat. Ternyata wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah, berarti menunjukkan Nabi dimakamkan di rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi makam Nabi sekarang itu adalah rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Itu rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi ketika Nabi sudah dimakamkan di situ, maka Sayyidatuna Aisyah tetap tinggal di situ. Tetap tinggal di situ. Bahkan Sayyidatuna Aisyah ya melakukan aktivitas sehari-hari di rumah itu, padahal ada makam Nabi di dalam rumahnya. Karena itu haknya Sayyidatuna Aisyah, karena itu rumah Sayyidatuna Aisyah. Tapi ada makam Nabi. Suatu waktu Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Abu Bakar ngobrol. Di antara obrolannya, Sayyidina Abu Bakar mengingatkan tentang mimpi beliau. Wahai Aisyah binti putriku, ingat nggak kamu mimpi yang aku bilang aku nggak bisa mentafsirkan sekarang. Tapi aku akan mentafsirkan nanti di waktu tertentu. Sekarang waktunya. Apa itu tafsir mimpinya? Tafsir mimpinya adalah akan ada 3 orang termulia di umat ini yang akan dimakamkan di rumah kamu. Dan sekarang sudah dimakamkan yang paling mulia di antara umat ini, yaitu Rasul. Dan 3 ya, yang ditafsirkan 3. Kenapa? Bulannya yang jatuh di pangkuannya berapa? 3. Akan dimakamkan 2 lagi. Siapa 2 lagi? Yang kedua siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga siapa? Sayyidina Umar. Bertiga ini dimakamkan di rumah Sayyidatuna Aisyah. Yang lain nggak ada. Sayyidina Utsman nggak di sana, Sayyidina Ali nggak di sana, Sayyidatuna Aisyah pun nggak di sana. Hanya 3. Maka tafsirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq terbukti bahwasanya akan ada 3 manusia termulia yang dimakamkan di rumah kamu, dan 1 yang paling mulia sudah dimakamkan di rumah kamu. Ternyata yang kedua Sayyidina Abu Bakar, paling mulia setelah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar, paling mulia setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar yang paling mulia setelah Sayyidina Abu Bakar. Ya, 3. Nah, inilah tafsirnya mimpinya Sayyidina Abu Bakar. Dan banyak tafsir mimpi Sayyidina Abu Bakar yang terbukti benar dan nyata. Itu ahli tafsir mimpi.